Nitip-nitip sana. Kalau tadi Ustazah Siti Badriah punya pantun, saya juga punya kamu. Belum sabar. Beli daun salam di atas kampak. Yang jawab salam rumahnya belum kompak. Beli daun salam, beli jambu biji. Yang jawab salam kita doain supaya cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini lihat ininya aja udah gumoh ini, banyak banget. Nggak disebutin baper, karena diundang lagi nanti saya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Al-Mukarram Al-Ustaz Mustaqim beserta jajarannya. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Haji Muhammad. Keluarga besar juga keluarga besar almarhum Haji Romli. Yang sama-sama kita hormati para penceramah kita, ada rekan saya Ustazah Hajah Siti Badriah SPDI MPDI. Ada Ustazah Riris Rofiqoh, ada Ustazah Humayroh, yang mana orang? Belakang. Ada Ustazah Sutarsi, yang mana orang? Oh ibu. Lanjut ada Ketua Majelis Taklim Ummahat Nurul Yakin Ustazah Hajah Yalma. Oh iya, ada mana sambung ya dari. Kemudian ada Qori'ah kita Ibu Eli Suryani, yang mana? Ibu salam kenal. Kemudian ada para asatidzah yang lain, Ustazah Ustazah Mariati, Ustazah Sayyah, Ustazah Mudayana, Ustazah Aminah. Kemudian ada Ketua Majelis Taklim Uswatun Hasanah Ibu Hajah Sri Iriani beserta tim kosidahnya yang dibawa asuhannya Ibu Ningsih. Kemudian ada Ibu RW 03 Ibu Diana Ekawati SPD, yang mana orangnya? Oh Masya Allah, adem Bu lihatnya. Kemudian ada ibu-ibu RT yang lain, para sesepuh tokoh masyarakat. Kemudian juga ada Ketua Majelis Taklim Umi yang tadi sudah, Ketua Panitianya Umi Evi. Kita doakan Ibu Hajah Sri Iriani juga, Ketua Majelis Taklim Uswatun Hasanah Ibu Hajah Sri Iriani. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat. Allah berikan panjang umur, Allah berikan rezeki yang halal, barokah dan melimpah, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama ibu-ibu yang kita cintai, yang saya cintai, mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan rezeki yang barokah, halal dan melimpah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau saya bilang ibu jawab siap Bu ya. Ibu siap. Bu, Bu, ibu. Enak berjaya nenek Bu. Baik, alhamdulillah Bu. Tadinya saya mau ceramah di sini Bu tentang menjaga hati, menjaga iman, menjaga mata, menjaga pikiran Bu. Tapi ternyata ceramah itu buat diri saya sendiri Bu. Jamaahnya ibu semua di sini. Kagak ada ustaznya yang nemenin saya ini. Bahkan bukan hanya ibu-ibu, banyak juga para Mahmud Bu. Apa Bu Mahmud? Mama muda di belakang tuh ada yang bawa anak namanya Mahmud Abbas. Mama muda anak baru satu. Baik, alhamdulillah. Kalau modelan-modelan yang mentereng-mentereng namanya Mahmud Pardede Bu. Mama muda yang kerjanya COD.
paling benci banget tuh. Kemudian tahu aja kita di rumah, istri kita lagi di luar, jadi kita tuh udah yang lagi. Kemudian bukan hanya Mahmud Bu, banyak juga di sini macan Bu, tahu macan Bu? Macan. Baik, ada macan, jenis-jenis macan Bu. Yang pertama namanya macan ternak. Mama cantik tugasnya nganter anak. Kemudian ada jenis yang kedua namanya macan kumbang Bu. Mama cantik yang kerjaannya belanja mulu ke Tanah Abang. Siapa di sini orang? Yang mana orangnya? Wah, itu nggak dapat dompet. Baik, alhamdulillah. Ada yang janda nggak di sini Bu? Ya Allah, banyak. Saya kira satu dua banyak. Oh, berarti di sini Bu ada namanya jambu tutup Bu. Apa tuh? Janda yang kalau pengajian kerjanya ngantuk Bu. Ada Bu. Tapi kita doain yang janda-janda mudah-mudahan jadi jambu biji Bu. Apa tuh? Janda yang tiap tahun kerjanya umroh dan naik haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Harul Qadarul Ramadan. Kalau kata orang, kalau ada Ramadannya lahir di bulan Ramadan. Adapun nama Qadaru kata ayah saya itu saya lahir di malam Lailatul Qadar 27 Ramadan. Alhamdulillah. Saya tinggalnya dekat Bu di BSD. Ya kalau kata orang BSD ini Bu perumahan elit Bu. Alhamdulillah. Tapi saya bukan bumi Stokong Danai. Apa Bu? Bekasi Sorawan dikit. Jauh, lumayan makanya perjalanan mohon maaf agak telat tadi sampai di sini. Dimaafin Bu ya. Baik, alhamdulillah. Kalau kata orang juga saya mukanya Timur Tengah. Bukan Timur Tengah Arab Saudi Yaman bukan. Tapi Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Seneng banget ya jadi kalau saya menghina. Tadi saya lewat dicuit-cuitin Bu. Baik, alhamdulillah. Ada beberapa jenis pasangan Bu. Kalau suaminya itu orang Batak, istrinya orang Bogor, namanya pasangan Batagor. Kalau suaminya orang Banjar, istrinya orang Cianjur, namanya pasangan Bajigur. Yang paling aneh Bu, kalau suaminya orang Jerman, istrinya orang Cikokol, tahu pasangannya? Ini jadi lapar ini tadi dia dan yang apa ini? Baik, alhamdulillah. Di bulan suci Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini bulan yang sangat mulia. Di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke muka bumi ini. Bahkan bulan Maulid ini Bu bisa dikatakan bulannya para ustaz dan juga para ustazah. Kenapa? Jobnya banyak, ceramahnya banyak Bu. Alhamdulillah baru kemarin saya ceramah di Kalideres. Kemarinnya lagi saya ceramah di gedung YKKBI Bank Indonesia. Sebelumnya lagi saya ceramah di Klender, di Cipinang, di Bintara. Bahkan bukan hanya wilayah Jabodetabek, saya ceramah sampai ke Bandung, sampai ke Kediri, sampai ke Banyuwangi, Surabaya, Bali dan juga ke Lombok. Yang paling jauh sampai Makassar dan Aceh Bu. Bahkan bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri juga sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, Vietnam, Bangladesh, Australia, Jepang, Korea, bahkan sampai ke luar negeri juga Bu. Ada di Eropa, itu ada di Paris, ada di Italia, ada di Belgia, ada di Rusia. Itu sebabnya ada yang undang. Kalau kagak ada yang undang di rumah ada rebahan. Paling istri saya ceramahin dulu. Baik, alhamdulillah. Kalau penceramah dikasih urutan paling akhir ini bingung Bu. Kadang udah pada ngantuk jadinya ngelantur ini ceramahnya Bu. Baik, alhamdulillah ya rabbil alamin, kita memperingati hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan sama Ustazah Siti Badriyah,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya perangai yang baik, yang mana perangai tersebut wajib kita ikuti. Apalagi ibu-ibu datang ke majelis taklim, ini pahalanya luar biasa, Bu. Bahkan dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahid, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam kitab Firdaus, dikatakan bahwa orang yang datang ke dalam majelis ilmu pahalanya sama dengan 1000 rakaat. Saya yakin, aku yakin belum ada pernah di sini yang salat 1000 rakaat. Ada? Ada? Oh, enggak ada. Modelan imam-imam kayak kita jangankan sholat 1000 rakaat, Bu. Tarawih aja kita lihat dulu imamnya siapa nih. Kalau imamnya rada cepat datanglah. Imamnya rada lama, lama ini. Mendingan gua rebahan di rumah. Itu modelan imam-imam kayak kita. Makanya kalau ada majelis taklim hadir, sempatkan kalau tidak ada uzur syar'i. Ibu datang mau paham tidak paham, mau ada yang selonjoran, ada yang kipas-kipas, ada yang cuit-cuitin saya dan segala macamnya. Ibu tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat. Itulah fadilah daripada kita menuntut ilmu. Bahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Orang yang Allah inginkan kebaikan kepada kita, maka ia akan diberikan pemahaman agama yang baik. Maka salah satu kita paham agama adalah caranya dengan menghadiri majelis ilmu. Dan mudah-mudahan dengan hal seperti ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, siap jangan kita. Bu, baik, alhamdulillah. Dalam menjalani kehidupan ini, setiap manusia, Bu, pasti tidak akan lepas dari yang namanya sosialisasi. Betul? Tidak lepas dari yang namanya bermasyarakat. Betul? Tidak lepas dari yang namanya hablum minannas. Betul? Maka dalam bersosialisasi, pasti kita juga tidak akan lepas dari yang namanya omongan orang. Betul? Betul. Kalau ada anak muda, ada laki-laki, kalau ada laki-laki yang belum menikah sering dikatain apa, Bu? Jomblo masih penting, Bu. Nggak laku masih penting. Udah laku, Bu. Itu omongan manusia ada aja. Laki-laki kalau kebanyakan di rumah dikatain pengangguran. Saya kalau nggak ada jadwal ceramah ya di rumah aja dikatain pengangguran. Bahkan ustaz-ustaz aja kena kata-kataan juga, Bu. Ustaz kalau masih pakai motor dikatain ustaz kere. Bila ustaz pakai mobil dikatain ustaz komersil. Ustaz kalau pakaiannya biasa aja gitu ya, dikatain ustaz kagak modis sih. Bila ustaz pakaiannya keren, ya dikatain ustaz norak, bahkan dikatain ustaz narsis. Itulah omongan manusia, enggak akan pernah selesai. Maka ada satu kaidah yang selalu saya pakai dari semenjak saya di pondok pesantren sampai hari ini. Kaidah tersebut berbunyi, kalamun nas la yantahi. Kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia tidak akan pernah ada habisnya, betul? Maka kalau kita tahu perkataan manusia tidak akan pernah ada habisnya, bagaimana cara kita menghadapi perkataan-perkataan tersebut? Maka jawabannya adalah kita cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita cari ridho manusia, karena ridho manusia tadi tidak akan pernah ada habisnya. Kalau kita berbuat baik terus, lakukan perbuatan baik, mau dikatain so alimah, mau dikatain so suci, mau dikatain tumben datang ke masjid taklim. Ya begitulah kehidupan manusia. Kita berbuat baik ada yang ngatain, apalagi kita berbuat jahat, lebih banyak yang ngatain kita. Betul? Maka dari itu jawabannya adalah kita terus cari ridho Allah.
Yang penting Allah ridho sama kita, insya Allah kita tidak akan pernah baper dengan keadaan omongan orang siapapun. Betul? Maka kita yang dengan segala kelebihan dan kekurangan ini, kita cuma memiliki dua tangan, dua kaki, tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Betul? Maka dari itu kita cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun Allah pernah cemburu karena Rasulullah mencari ridho daripada istri. Ini ada yang tahu nggak Nabi itu punya istri berapa? 7. Berapa lagi? Tapi nggak ada doa sini. Nabi punya istri 9. Setiap pada asar sampai sebelum maghrib, Nabi punya kebiasaan mengunjungi istrinya satu persatu untuk menanyakan kabar, untuk menanyakan keadaan, untuk bersenda gurau dan lain sebagainya. Berarti kalau kita rata-rata dari habis asar setengah 4 sampai jam 6 kurang lebih 2 jam setengah, Nabi mengunjungi 9 istri. Maka kalau di rata-rata sekitar 15 menit tuh. Mengunjungi yang ini, mengunjungi yang mana, mengunjungi yang ini, mengunjungi yang mana. Nah, ketika Nabi sampai kepada Siti Zainab binti Jahsy, beliau adalah mantannya Zaid bin Harithah. Ternyata Rasulullah sampai masuk ke dalam, Siti Zainab ini punya banyak masalah, Bu. Sehingga waktunya yang mestinya 15 menit jadi lebih banyak. Rasulullah pun khawatir. Betul, ini udah 15 menit si Zainab kagak kelar-kelar lagi ngoceh-ngoceh. Curhat mulu. Ini kapan kelar Bu begini? Rasulullah udah lebih dari 15 menit. Akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan curhatannya Siti Zainab, beliau memberikan solusi buat Siti Zainab. Nah, ini suami yang baik seperti ini. Dengarin keluh kesah istrinya, bukan malah lu ngeluh mulu dari orang. Enggak begitu. Tapi didengerin, diberikan solusi sama Rasulullah. Baru ketika mestinya habis dari Siti Zainab ke Siti Hafsah nungguin di rumah. Ini udah 15 menit, Rasulullah kagak datang ini, pas gue jadinya nih. Jangan. Akhirnya Siti Hafsah pun mampir ke rumahnya Aisyah. Barangkali Rasulullah lupa mestinya ke rumahnya Hafsah, tapi ke rumahnya Siti Aisyah. Datanglah Siti Hafsah ke Aisyah. Aisyah ini salah satu istri yang paling banyak dicemburuin sama istri-istri yang lain. Ketika sampai, Siti Hafsah nanya kepada Siti Aisyah, Assalamualaikum. Ada apa mbak? Ini gua mau nanya laki gua ada di sini kagak? Dalam dulu kan laki gua juga. Kagak ada mbak, kan bukannya jadwalnya habis ini Zainab ke lu mbak? Kagak, ini belum nyampe Rasulullah barangkali belum lu. Lu coba sama gua kok. Lu suzon? Kagak suzon. Gua nanya doang gitu. Kalau percaya lu cek ke dalam. Ya udah kalau kagak ada, barangkali kok masih di rumahnya Siti Zainab, coba lu samperin sana. Kagak, gua kagak demen sama Siti Zainab gitu aja. Itu kalau perempuan begitu tuh. Kagak juga ya. Kagak demen gua sama Siti Zainab. Ya udah lu cuma aja di rumah kan juga datang. Akhirnya Siti Hafsah balik ke rumah. 15 menit kagak datang itu khawatir Bu. Saya aja kalau lebih pulang di atas jam 10 dan diteleponin mulu saya. Diteleponin dalam begini. Akhirnya 20 menit berlalu belum datang. 25 menit berlalu belum datang. Akhirnya di 30 menit Siti Zainab selesai permasalahannya. Dan Siti Zainab sebelum balik bilang gini, wahai Rasulullah, ini tadi ada orang ngasih madu, tolonglah diminum sedikit, karena kamu sudah membantu saya menyelesaikan masalah. Akhirnya Rasulullah minum itu madu. Rasulullah datang ke rumahnya Siti siapa? Ini Siti siapa yo? Siti Aisyah atau Siti Hafsah? Siti Hafsah. Datang ke rumah Siti Hafsah, wahai Siti Hafsah istriku,
Aku udah nyampe nih, sambut dong dengan senyuman. Tapi karena Siti Hafsah udah kesal, boro-boro senyum. Dibilang begini, romanya lama banget di rumah Siti Zainab. Jangan-jangan kagak, tadi Siti Zainab itu lagi banyak masalah, makanya gue selesai dulu, ngasih solusi dulu biar kelar. Oh gitu, benar kagak ngapa-ngapain. Akhirnya melihat istrinya marah, Rasulullah ini akhlaknya diciumlah keningnya Siti Zainab. Coba bayangin ibu-ibu pasti meleleh kalau begitu. Siti Hafsah benar, berarti masih fokus tuh. Siti Hafsah, alhamdulillah diciumlah keningnya Siti Hafsah. Siti Hafsah yang tadi marah jadi kesemsem lagi sama Nabi. Tapi tetap aja pun namanya udah dongkol aja. Hati-hati. Dicium ternyata ada bau yang gak enak. Ada bau madu. Ya menurut Siti Hafsah ini cemburu dia. Jangan pinter banget itu Zainab ngambil hati istri, ngambil hati Nabi, pakai dikasih madu segala lagi. Kesel lah Siti Zainab. Ya Rasulullah, kamu nyium apa ini, kamu minum apa? Wahai Siti Hafsah, saya nggak minum minuman terlarang, tenang aja. Tadi saya mau balik, saya dikasih madu sama Siti Zainab. Masa kayak saya kagak minum? Akhirnya tetap cemburu si Hafsah. Bahkan sampai Rasulullah SAW bilang seperti ini. Seandainya engkau cemburu kepadaku gara-gara madu, aku bisa mengharapkan madu untuk seumur hidupku. Jalan. Siapa yang kagak meleleh itu? Akhirnya ketika dibilang begitu, turunlah ayat Al-Quran At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi SAW, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah aku halalkan kepadamu demi engkau mencari ridho daripada istri? Allah Subhanahu wa Ta'ala aja cemburu dengan Nabi SAW ketika Nabi berlaku lebih kepada istrinya dan mengharapkan ridho istrinya. Apalagi kita, jangan gara-gara omongan orang kita jadi batal, jadi kagak mau berteman sama dia, jadi kagak mau segalanya sama dia, bahkan sama saudara sendiri berantem. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu, Bu ya. Siap? Bu, yang terakhir saya mau tanya sama ibu-ibu semua, cinta nggak kepada Nabi Muhammad SAW? Cinta nggak kepada Rasulullah SAW? Mau bersalawat? Kita salawat asyik mau? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashfir zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashfir Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi para ibu-ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tetapi bila lidah lukai hati, kemana obat mesti dicari. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.